17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Wah, adik-adik tahu lagu itu? Wah, tentu kalian familiar sekali kan lagu itu. Nah, hari ini minggu pertama di bulan Agustus. Wah, kira-kira kita akan ada apa ya dengan lagu itu? Nah, walaupun kita di rumah, nanti di tanggal 16 Agustus 2020, Komisi Anak GKT Nazaret akan mengadakan Zoom Class. Di situ nanti kalian akan belajar firman Tuhan bersama-sama, langsung live lewat via Zoom, dan nanti ada lombanya. Wah, lomba apakah itu? Mau tahu? Nah, adik-adik catat tanggalnya, 16 Agustus, di hari Minggu, jam 10:30 siang. Ya, adik-adik nanti pesan sama papa mama supaya adik-adik ikut, karena ada lombanya. Lombanya bakalan seru abis deh. Kalian bisa ngikutin walaupun kalian berada di rumah masing-masing. Oke ya. Dan hal ini kita mau beribadah pada Tuhan, siapin diri kalian dengan baik. Tidak boleh ada yang semaunya sendiri. Wah, gitu ya, tidak boleh. Adik-adik berjumpa dengan Tuhan di rumah, adik-adik harus siapin diri dengan baik. Oke ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Lose berharap kalian tetap sehat selalu ya. Nah, kalian tahu nggak? Lose kangen sekali ingin berjumpa dengan adik-adik semua. Namun karena kondisi sekarang ini yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, jadi kita ibadahnya online. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Lose mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memujikan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum lebih jauh lagi kita memasuki ibadah kita, Lose mengajak kita untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik,
kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk papa mama yang terus mendampingi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami bisa beribadah kembali dan kami rindu Tuhan menyertai setiap hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, lo semua tanya, siapa di sini yang suka memuji Tuhan? Angkat tangannya yang tinggi. Oke, good. Nah, kalian tahu, kalau kita memuji Tuhan, Tuhan itu senang loh dengar puji-pujian kita. Dia suka cita, dia senang melihat anak-anaknya dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan dengan sukacita, dengan wajah yang bergembira, jangan dengan muka yang sedih ya. Karena Tuhan ingin melihat anak-anaknya bersukacita. Kita akan pujikan pujian KASIH, kasih. Dengan gerakan ya, ikuti lose. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Pujian tadi mengatakan bahwa kasih itu apa? Sabar. Terus tidak suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengasihi dengan tidak marah-marah, harus selalu sabar. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan kita memujikan pujian Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi kita pujikan. Sudah
sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya sekarang kita akan belajar firman Tuhan, ya. Yuk, sekarang adik-adik siapkan hati kalian, sikap berdoa yang baik. Saya akan pimpin kalian untuk berdoa, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami untuk bisa belajar akan firman-Mu dengan baik, dan tolong berikan Roh Kudus-Mu agar menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik senang sekali ya, hari ini adalah minggu pertama bulan Agustus. Nah, peringatan mengenai apa? Bulan Agustus ini ada yang penting loh untuk bangsa Indonesia. Apa itu? Ya, betul ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar firman. Ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya ya. Yuk, kita buka ya. Lese akan bacakan untuk kalian semua dan adik-adik ikut baca sama-sama ya. Nah, sudah kita buka di Lukas 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 17 ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sudah siap semua? Sudah ya? Ya, oke. Lese akan baca ya. Kalian juga baca. Kita sama-sama baca ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk yang punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita
karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin ya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca. Coba sih adik-adik berdiri semua. Sekarang mungkin duduk ya. Ayo sekarang kita semua berdiri. Coba tirukan gerakan yang seperti lose ya. Kalian berdiri, badannya dibungkuk, lalu sambil jalan. Nah, bagaimana? Bagaimana adik-adik? Susah enggak? Sakit enggak? Nah adik-adik pastinya susah ya. Mau lihat aja, aduh, sampai begini, susah sekali. Ya. Nah adik-adik, ini yang sedang dialami oleh ibu itu ya. Tapi kalian lihat, ibu ini tetap semangat. Pada hari Sabat, ia tetap ke gereja ya. Seperti kalian semua ini. Wah, loh sukacita ya. Ternyata kalian tetap semangat untuk belajar firman ya pada hari ini. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus melihat di rumah ibadat itu orang ini ya, orang perempuan ini. Dan perempuan tua ini adik-adik sudah 18 tahun. Dia itu sakit seperti itu ya. Dia itu kemasukan roh, jadi akhirnya dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Dia harus membungkuk terus ya. Nah, tentunya sangat mengganggu ya. Lalu timbullah belas kasihan Tuhan Yesus. Ya. Perempuan ini tidak meminta Tuhan Yesus menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus mempunyai kasih. Tuhan Yesus memanggil, "Hai, Bu Ibu, sini kamu. Hari ini penyakitmu telah disembuhkan." Tuhan Yesus menumpangkan tangannya, kedua tangannya untuk menyembuhkan ibu ini. Lalu yang terjadi apa adik-adik? Apakah ibu ini hanya diam saja? Tidak adik-adik ya. Ibu ini bersuka cita ya. Dia memuliakan Tuhan. Sampai orang-orang yang melihat di sana itu ikut tertular juga. Ikut merasakan kebahagiaan bagaimana Tuhan telah memberikan mujizatnya. Tuhan telah memberikan kasihnya kepada ibu ini. Tapi adik-adik, di tengah-tengah kebahagiaan orang banyak menyaksikan ibu ini sembuh, ada kepala rumah ibadat. Dia orang yang sangat licik ya. Dia itu menganggap bahwa ini hari Sabat. Tidak sebaiknya Tuhan Yesus itu melakukan mujizat, melakukan pekerjaan. Nah, dia lalu kepala rumah ibadat berkata, ada 6 hari yang kamu bisa lakukan untuk mengerjakan penyembuhan. Kenapa harus di hari Sabat ini? Lalu Tuhan Yesus tahu bahwa kepala rumah ibadat ini tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dia itu iri dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dengan bijaknya dia mengatakan bahwa kalau ada tertulis ya di kitab Taurat ya, bahwa biasanya binatang itu adik-adik pada hari Sabat ya, hari ke-7 itu ya, itu mereka itu dilepaskan, lalu tuan-tuannya yang pemilik binatang itu memberikan minuman ya, supaya mereka tuh segar ya. Nah ini kok sekarang kenapa? Ini kan sama, ini malah manusia, ciptaan Allah yang begitu mulia. Binatang aja diperlakukan seperti itu, apalagi manusia. Dan ibu ini sudah 18 tahun menderita. Nah, sejak itu apa yang terjadi? Kepala rumah ibadat ini mendengar nasihat Tuhan Yesus, akhirnya dia diam adik-adik. Karena dia tahu bahwa apa yang diucapkan dia itu adalah salah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan apa? Memberikan contoh yang baik, ya. Kita lihat siapa? Ibu tua ini ya. Meskipun dia keadaannya seperti itu, ya, sakit-sakit, ya, tapi dia tetap setia pada hari Sabat untuk memuliakan, mendengarkan firman di rumah ibadah, ya, pada hari Sabat. Meskipun keadaannya seperti itu, sakit ya. Apalagi
kita semua, Lose dan adik-adik ini yang sangat sehat. Nah, kita harus lebih lagi ya mencintai Tuhan Yesus ya. Nah, dan yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus mau apa pada kita? Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anaknya yang baik ya, tidak suka jahat kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat itu. Padahal setiap hari dia pasti rajin dia, ya, setiap minggu bahkan dia pasti ke rumah ibadat untuk berdoa. Tapi orang ini berkiranya jahat sekali adik-adik ya. Melihat orang disembuhkan dia enggak tambah suka. Dia tambah merasa itu, wah ini salah melakukan mujizat pada hari Minggu. Nah, adik-adik, tapi kita contoh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat baik. Dia tahu bahwa perempuan ini menderita. Dia melakukan mujizat pada hari itu juga untuk memberikan kesembuhan. Nah itu adalah Tuhan yang inginkan untuk kita semua. Dan ada lagi adik-adik satu hal ya. Adik-adik, satu hal yang paling penting juga pada saat kita beribadah, kita ini kan menghadap Tuhan. Kita harus berpakaian yang sopan ya. Kita harus rapi ya. Nah, seperti Lose ini rapi ya. Nah, Lose harap adik-adik di rumah saat ini juga rapi semua ya. Sudah mandi. Kalau mau ibadah meskipun online seperti ini ya, Lose harap adik-adik kalau mau ibadah itu harus mandi dulu, pakai pakaian yang bersih ya, yang rapi ya. Nah, supaya kita ini benar-benar merasakan bahwa kita ini berada di gereja dan Tuhan itu melihat kita dengan semangatnya kita mau memuji dan memuliakan dan belajar akan firman-Nya. Nah, adik-adik, saya harap kalian semua selalu ingat akan 3 hal itu ya. Tetap rajin beribadah, meskipun kita tidak bisa ketemu di gereja, ya. Adik-adik, ingatkan orang tuanya, "Mah, ada ini, ada online, ya, YouTube. Saya mau melihat, ya, ingatkan mama papa ya." Lalu yang kedua, jangan lupa Tuhan Yesus ingin kita selalu berbuat baik. Dan yang ketiga, ingat bagaimana kita harus bersikap yang baik pada saat beribadah dengan cara berpakaian yang sopan, tidak mengganggu ya, dan tidak melakukan hal-hal yang membuat keributan pada saat kita berada di beribadah ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan Lose hari ini. Sebelum Lose tutup, Lose akan membacakan satu, yaitu ayat hafalan untuk kita semua ya. Ya, kita baca sama-sama saja ya. Yuk kita buka di Ibrani 10 ya, Ibrani 10 ayat 25. Ya. Adik buka ya. Ibrani 10 ayat 25. Sudah dibuka? Yuk kita baca sama-sama. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Baca ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik ingat selalu ayat ini ya. Ibrani ayat 10 ayat 25. Tuhan Yesus ingin kita tetap rajin beribadah, berbuat baik dan bersikap yang baik pada saat kita di ruang ibadah ataupun pada saat adik-adik beribadah online di rumah ya. Oke. Nah, sekarang Yesus akan tutup dengan doa. Adik-adik persiapkan sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah menolong kami untuk belajar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami semua sungguh bersyukur kalau Engkau memberikan badan dan tubuh yang sehat untuk setiap kami. Tuhan, ingatkan kami selalu untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang rajin beribadah, yang selalu berbuat baik dan bersikap baik pada saat berada
pada saat berada di ruang ibadah. Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap selalu mengingat akan pesan-pesan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan pertolongan-Mu hingga hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa ya. Kita lanjut lagi ke Lesu Febri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Julinani. Biarlah firman itu bisa tinggal dalam hati kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan, kita berikan persembahan ya. Kita siapkan persembahan. Persembahan bisa kita berikan melalui transfer ke rekening yang ada di layar. Ataupun dengan barcode yang sudah tersedia juga di layar. Boleh minta papa mama kalian ya untuk membantu memberikan persembahan. Sambil kita akan pujikan pujian persembahan kami. Persembahan kami dengan segenap hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami dengan segenap hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa, mendoakan persembahan kita dan juga kita akan berdoa syafaat ya. Kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh layak untuk dipakai pekerjaan Tuhan di gereja kami GKT Nazaret. Tuhan, tak lupa kami juga menaikkan doa syafaat kami secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana bangsa kami sedang mengalami wabah virus ini ya Tuhan, sehingga membuat kami tidak bisa beribadah bersama. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong supaya wabah ini segera berlalu, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah bersama-sama, berjumpa dengan lose-lose kami maupun dengan teman-teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap pengurus, guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan ibadah online buat kami ya Bapak. Tuhan berikan mereka kekuatan dan berikan hikmat. Kami juga berdoa buat anak-anak kami semua dalam studi mereka yang harus belajar melalui daring. Kami tahu Tuhan banyak kesulitan yang dialami mereka maupun orang tua mereka yang terus mendampingi mereka. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk boleh terus semangat belajar walaupun kesulitan-kesulitan yang mereka alami, kiranya Tuhan akan menolong mereka. Tuhan, terima kasih. Inilah doa seruan kami yang hanya kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan. Nah adik-adik, Lose pesan buat kalian ya, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang teratur ya, supaya kita senantiasa sehat, dan supaya minggu depan kita bisa ibadah online lagi. Oke? Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa minggu depan lagi. Dadah!